Kembali masih bersama saya Ulfoli ya, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Demi mendapat imbalan Rp18.000 atau sekitar 59 juta rupiah, seorang TKI asal Sulsel nekat selundupkan 33 kg sabu-sabu dari Malaysia. Sejumlah alat peraga kampanye yang masih terpasang di hari tenang dicopot paksa oleh petugas gabungan di Balikpapan. Sebagian pekerja ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara hanya diberi surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Penyaluran logistik pemilu tahun 2024 di Kabupaten Penajam Pasir Utara sudah dilakukan Minggu siang. 27 truk dimanfaatkan KPU untuk pendistribusian tersebut. Ketua KPU PPU Irwan Sahwana menyatakan pekerja di ibu kota negara tetap memiliki hak pilih. Akan tetapi mereka hanya menyiapkan 2 TPS tambahan, yakni TPS 901 dan TPS 902. Lokasinya di dekat bekas rumah jabatan Bupati PPU, Desa Bumi Harapan, Jalan Trunen, Sepaku. Selain itu, para pekerja ini disiapkan TPS di beberapa lokasi di Waru, Sepaku, dan Penajam. Pekerja yang ada di IKN, khususnya yang terdistribusi di pekerjaan untuk pembangunan Istana Negara, Kementerian dan sebagainya, itu yang tidak terakomodir di 2 TPS lokasi khusus, itu kita akomodir di TPS yang mengakomodir pemilih tambahan, khususnya di DPTB. Jadi memang untuk ada 3.266 pemilih KN yang kita akomodir dan kita distribusikan di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Sepaku sendiri ada 116 TPS, kemudian di Kecamatan Waru ada 41 TPS, dan di Kecamatan Penajamnya kita distribusikan sebanyak 255 TPS. Sementara Badan Pengawas Pemilu Penajam Pasir Utara akan mengawasi potensi pelanggaran melalui pemilih tambahan. Salah satu perhatian Bawaslu adalah surat suara, sebab pemilih tambahan ini hanya berhak memilih capres-cawapres, sedang surat suara untuk caleg tidak didapat. Untuk khusus di TPS lokasi khusus ada 2, yaitu 901 dan 902. Bawaslu melalui PTPS itu sudah siap di situ. Mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai selesai pergeseran dari hasil itu kami senantiasa memantau. Karena salah satu khusus di 2 TPS tersebut yang berpotensi adalah di TPS khusus terdistribusikan 5 jenis surat suara. Tapi yang digunakan kemungkinan besar cuma 1, yaitu presiden dan wakil presiden. Kemudian yang berpotensi juga digunakan adalah DPD, karena ada pemilihan dari Kaltim, dan yang kedua adalah DPR RI. Sementara untuk DPRD provinsi dan kabupaten kemungkinan tidak bisa digunakan. Nah, jika terjadi penggunaan hal tersebut, maka ada potensi pelanggaran di situ. Saat ini jumlah pekerja IKN yang terdaftar sebanyak 3.266 orang. Jumlah ini diyakini jauh lebih rendah dari jumlah pekerja seluruhnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Yang kedua, apabila namanya kami panggil, silakan menghadap ke depan. Inilah di antara ratusan personil polisi dan tentara di Kutai Timur yang dilepas untuk membantu pengamanan di seluruh TPS se-Kabupaten Kutai Timur dalam pemilu 2024. Polisi dan tentara ini akan membantu pengamanan 1.185 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh wilayah Kutai Timur.
Kapolres dan Dandim menyebut tugas anggotanya yakni mengawal surat suara sejak dari gudang hingga ke TPS. Selanjutnya mereka akan membantu pengamanan saat pencoblosan, perhitungan surat suara hingga kembali ke gudang penyimpanan. Terkait pengamanan personil tersebut, untuk Polres sendiri sudah menyiapkan personil 374 personil. Itu ditambah BKO Polda sekitar 60 personil. Serta juga ada bantuan dari personil Kodim dan Lanal. Jadi kemarin pada saat pergeseran logistik, kami selalu bersama-sama baik dari pihak Polres, Kodim, Lanal sama-sama sampai kotak suara ini sampai ke PPK. Personil kami ini ada 220 orang. 220 orang. Seluruh tim di bawah kendali nanti dari Kapolres. Panjang lebarnya sudah disampaikan oleh Kapolres, pola operasinya, dan kami menginduk kepada Polres Kutai Timur. Perencanaan sudah matang, persiapan sudah matang, kita laksanakan tanggal 14. Ya, let the God do rest. Biarkan Tuhan sisanya. Kita sudah rencanakan semua dengan sangat matang. Pelepasan personil TNI Polri ini ditandai dengan apel bersama yang digelar di halaman gudang penyimpanan logistik KPU di Sangatta, Senin siang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah ini tengah mencoba menghancurkan sabut kelapa di mesin pencacah. Ini dilakukan saat menguji kemampuan listrik tenaga surya yang diberikan kepada kelompok usaha warga di Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu. Edi Damansyah menyebut bank sampah di wilayah Kukar jumlahnya cukup banyak dan meluas di berbagai desa. Akan tetapi mereka terhambat biaya penggunaan listrik. Bank-bank sampah di desa-desa Kutai Kartanegara ini sudah banyak bermunculan. Memang salah satu persoalannya adalah listrik. Tapi ini sudah kita mulai di Desa Kersik, nanti di titik-titik sampah di desa-desa lagi bank sampahnya akan kita bangunkan tenaga surya seperti Desa Kersik. Garis besarnya seperti itu. Mungkin Pak bisa dijelaskan terkait manfaat adanya bank sampah Kersik melalui menggunakan PLTS ini sendiri. Kan dari hitungan mereka kecil biaya operasionalnya. Di bank sampah ini kita fokus untuk menjalankan generator dinamo untuk mesin pencacah sampah. Itu ada 2 mesin pencacah sampah organik sama mesin pencacah sampah plastik. Ya, sebelumnya kita sebelum ada bantuan dari kami, itu kita dari pihak desa menggunakan listrik dan sangat membebani masyarakat beban itu, sehingga akhirnya kita ambil alih atas perintah Pak Bupati, kita meringankan beban masyarakat atau beban kantor desa untuk menjalankan bank sampah ini. Saat ini berbagai hasil kerajinan warga telah dipamerkan di bank sampah. Hasil produksinya pun beragam, tidak kalah menarik dengan produksi lainnya. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pembangunan sejumlah fasilitas di objek wisata air panas asin Pemapak di Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau ini masih berlangsung. Fasilitas yang disiapkan mulai dari gapura, rumah singgah, toilet, dan tempat bilas untuk pengunjung, dan juga wadah UMKM memamerkan berbagai produk lokal. Perubahan objek wisata itu membuat pengunjung kagum. Mereka tidak menyangka suasana yang dahulunya tidak terawat, kini berubah menjadi cantik dan mereka merasa betah.
Tidak nyangka kirain ini bakal terbengkalai gitu karena lama tidak disentuh. Ternyata kalau pas kesini lagi setelah 1 tahun perubahannya luar biasa. Siap. Pasti nanti lebih besar lagi karena masih pembangunan terus. Ya kagum sih. Sebagai pengunjung melihat destinasi wisata yang ada di Berau ini, khususnya air panas ini gimana Pak? Ya, menarik banget ya karena yang setahu saya hanya di sini air panas di Berau. Lumayan bagus lah daripada yang lalu-lalu itu banyak komennya. Kalau sekarang kan sudah mungkin anggaran sudah ada keluar semuanya, ini perubahan. Kalau dari dulu memang nggak begini, jelek. Oh berarti sekarang lumayan bagus Pak ya. Nah mungkin harapannya sebagai pengunjung gimana Pak? Harapan pengunjung ya inginnya bisa lebih baik lagi, kalau bisa diperbaiki lagi. Yang kurang baik diperbaiki, begitu saja. Siap. Diketahui objek wisata air panas Pemapak di Biatan Bapinang ini setiap akhir pekan ramai dikunjungi warga. Itu terjadi karena warga meyakini air panas itu mampu mengobati berbagai penyakit kulit. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.